Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian keenam. Ampun, Bah, ampun. Ujarku berteriak secara berulang-ulang tanpa berani mengangkat kepala sedikit pun. Tapi tawa khas yang mengerikan ini tetap terdengar di telingaku. Ini masih siang kan? Gila. Umpatku dalam hati sambil dipaksa mendengarkan suara yang membuat semua bulu kuduku merinding. Kresek. Suara langkah kaki mendekatiku di tengah tawa yang tak kunjung berhenti ini. Mendekat dan semakin mendekat. Plek. Tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh tengkukku. Aku berteriak sekencang-kencangnya di tengah semua kengerian yang kuhadapi, berharap ada seseorang yang mendengarku. Hilang, ujarku dalam hati setelah beberapa saat tak mendengar suara tawa itu. Perlahan ku buka mataku dan melihat sekitarku. Alhamdulillah, embah merah udah hilang, ujarku lega. Ups, spontan saja langsung kututup mulutku dan berlari ke arah gubuk itu. Sampai di gubuk kayu itu, nafasku terasa sudah mencapai ujungnya. Pandanganku mulai berkunang-kunang, tapi tunggu. Siapa mereka ini? Ujarku bingung melihat sekitarku ramai dengan orang-orang. Loh, gua kok di sini? Tapi ini di mana? Lah, kemana tuh gubuk barusan? Kebingunganku semakin bertambah karena sekarang aku tengah berada di atas sebuah balai besar dan orang-orang di sekitarku. Pakaian mereka, iya, pakaian mereka seperti pakaian suku pedalaman tapi entah di mana. Laki-laki bertelanjang dada dan perempuan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Setiap mereka melewatiku, mereka menatapku tajam, tapi tak sepatah kata pun mereka ucapkan. Gua diculik. Apa gua mau direbus? Pikirku ngeri saat melihat ke pusat dari kesibukan ini adalah sebuah api besar yang menyala. Salah satu pria dengan pakaian paling mencolok di antara yang lain di dekat api terlihat menyeret sesuatu. Pisau besar di tangannya mirip sekali dengan parang Pak Dion. Tapi tunggu, yang diseret itu tidak mungkin. Itu 2 buah kepala manusia. Dia melihat kepadaku dengan tatapan tajam, dengan matanya yang bercat garis merah menyala. Dra, suara yang tak asing memanggilku. Ya, itu suara Pak Dion. Kuarahkan pandangan ke sekitarku untuk mencari Pak Dion dan plak. Tamparan yang cukup keras mendarat di pipiku. Bangun, Dra. Dra, bangun. Ujar Pak Dion panik. Pak, saya sudah bangun.
Ujarku untuk mencegah Pak Dion menuang kopi dari termos kecilnya ke wajahku. Waduh, saya kira kamu udah mati, Ndra. Bikin panik aja. Dibangunin dari tadi gak bangun-bangun, ujar Pak Dion. Cuma mimpi, ujarku pelan tanpa didengar oleh Pak Dion. Keadaan ini masih membingungkanku. Aku ragu untuk bercerita pada Pak Dion apa yang kualami tadi. Alih-alih pulang, malah diajak berburu Mbah Kunti Merah. Ah, tidak. Membayangkannya saja sudah membuatku merinding. Pak, pulang yuk, ujarku pada Pak Dion yang sedang menyalakan rokok. Nanti dulu, Ndra, kita nikmatin suasana ini dulu. Dengerin hutan ngomong, ujar Pak Dion sambil merebahkan tubuhnya. Loh, teman bapak tadi mana? Tanyaku pada Pak Dion karena sedari aku sadar tak sekalipun melihat Pak Sami lagi. Udah pulang dia, ujar Pak Dion datar. Pak, tadi saya lihat murai. Kita tangkep yuk Pak. Mahal banget harganya kan di Jakarta. Ujarku saat melihat seekor burung murai di pucuk salah satu dahan. Murai Medan mahal, Ndra. Kalau murai Borneo murah. Paling cuma 200 sampai 300 ribuan aja harganya di sini. Lagian kita kagak bawa jaring atau lem, ujar Pak Dion. Hah? Bedakah? Tanyaku bingung. Buntutnya aja lihat nah, Medan kan panjang, Borneo pendek, ujarnya sambil menunjuk seekor burung murai yang ada di atas pohon. Iya ya, oh jadi murai Borneo murah, ujarku sambil mengangguk-anggukan kepala. Di sini banyak, Ndra, murai, kacer, cucak ijo, pentet, perenjak, ciblek, konin. Yah, asal izin dulu yang baik sebelum jerat. Kalau kamu mau nanti saya kenalin teman saya ada tukang pikat burung, ujar Pak Dion panjang lebar. Tak terasa kami mengobrol hingga pukul 4 sore dan akhirnya Pak Dion mengajakku untuk pulang. Simbah telah terlihat terparkir di depan kontrakan Rian saat aku dan Pak Dion tiba. Rian udah pulang tuh, ujar Pak Dion padaku. Iya Pak, saya pulang dulu Pak, makasih udah diajak jalan-jalan ya, ujarku dengan meninggalkan Pak Dion. Saat memasuki kontrakan, Rian tak terlihat di ruang tengah. Langsung tidur, tanyaku dalam hati. Suara erangan terdengar pelan dari arah kamar. Benar saja, Rian terbaring di kamarnya dengan wajah pucat. Lu ngapa Yan? Tanyaku pada Rian. Gak apa-apa Ndra, lu udah makan belum? Gua bawa makanan tuh, ujar Rian sambil menunjuk arah meja dapur. Ya udah, makan bareng yuk. Gua panasin ya. Gua bikinin teh anget sekalian, ujarku menuju ke dapur. Gak tahu kenapa nih, badan gue meriang dari tadi siang. Masuk angin kali ya, ujar Rian setelah kami makan. Tuh, ada tolak angin Yan. Abis minum langsung istirahat lu, ujarku sambil menyalakan sebatang rokok. Abis dari mana lu? Tanya Rian. Nemenin Pak Dion nengokin kebunnya tadi, lupa namanya. Teluk apa, tahu dah, ujarku datar. Aku sengaja tak menceritakan kejadian tadi, mungkin hanya akan menambah penyakitnya. Lu besok keliling Dra, cari kerjaan. Gue besok libur. Pakai aja nah Simbah,
Tapi lu sendiri aja ya, gue istirahat di rumah, ujar Rian sambil kembali ke kamarnya dengan wajah masam. Ah, benar juga. Sudah terlalu lama sejak aku datang hingga hari ini, aku tidak melakukan apapun yang menghasilkan. Sudah saatnya bergerak dan kembali pada tujuan awalku saat berangkat ke sini. Jam di tanganku menunjukkan pukul 8 malam, tapi Rian sudah tertidur lelap. Aku memutuskan untuk keluar untuk menghilangkan jenuhku. Bontang sepi banget, gerutuku dalam hati sambil melangkah meninggalkan rumah. "Dra, sini!" teriak Pak Dion dengan melambaikan tangan dari teras rumahnya. "Iya Pak," ujarku dengan berjalan ke arahnya. "Loh, Pak Sami di sini. Kapan nyampe Pak?" ujarku saat melihat Pak Sami sedang duduk di teras rumah berdua dengan Pak Dion. "Dari tadi saya," ujarnya dengan senyum kecil. "Gini Indra, kamu kan nyari kerjaan. Ikut sama Sami aja nah, jadi censau," ujar Pak Dion. "Makasih banyak Pak," ujarku bersemangat. "Tapi censau apaan?" lanjutku. "Udah, kamu kan butuh kerjaan, ikut aja dulu. Kalau 3 minggu kamu gak betah, kamu boleh pulang. Tapi sebelum 3 minggu kita gak pulang Dra, nginep di sana," ujar Pak Sami. "Kalau kamu mau lusa, kamu bisa ikut saya," lanjutnya. "Tapi saya belum bikin atau nyiapin lamaran Pak," ujarku lesu. "Gak masalah, yang penting kamu kuat mental, sehat sama siap kerja aja," sahut Pak Sami. "Saya buatkan kopi Yandra," ujar Pak Dion yang langsung meninggalkan kami memasuki rumahnya sebelum sempat aku menolak. Malam ini kuhabiskan dengan mengobrol di depan rumah Pak Dion hingga pukul 2 malam, saat aku dan Pak Sami masing-masing berpamitan. Pagi hari saat aku sudah di depan rumah Pak Sami yang ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Rian. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja pada Pak Sami. Semalam dia sudah memberiku sepatu safety yang terlihat mahal. "Musti kerja bener-bener," ujarku dalam hati menyemangati diri. "Kita berangkat Dra," ujar Pak Sami masuk ke sebuah mobil 4x4 WD berwarna putih yang terlihat sangat kotor dengan noda lumpur di sana sini. Bodoh banget sih gue. Kenapa nggak nanya dulu bodoh? Gerutuku dalam hati saat mobil yang kami tunggangi masuk ke sebuah jalan setapak yang mengarah masuk ke hutan dan semakin lama semakin meninggalkan peradaban. Ternyata yang dimaksud dengan chainsaw adalah chainsaw, gergaji mesin. Ya, pekerjaan ini adalah menebang pohon. Jauh masuk ke dalam dan semakin masuk ke dalam hutan yang rindang dengan segala nyanyiannya. Entah berapa lama kami berkendara, hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah panggung yang cukup besar di pinggir jalan setapak di tengah hutan. "Sampai Indra," ujar Pak Sami turun dari mobilnya. Horor, dan tak ada jalan pulang. Itulah yang terngiang di kepalaku saat aku turun dan melihat ke sekitarku. Pepohonan yang lebat mengelilingi rumah panggung tua yang besar. Kami memasuki rumah itu dan ternyata dihuni oleh sekitar 14 orang. Cukup sepi untuk ukuran rumah sebesar ini. "Kenalin, ini Indra. Jagain, jangan diapa-apain,"
ujar Pak Sami kepada 14 pasang mata yang melihat kepadaku sambil menyerahkan 2 kantong plastik besar yang sepertinya isinya adalah bahan makanan. Kamu nyantai aja dulu, Ndra. Biar Tony masak dulu. Abis sarapan kita baru kerja. Lanjutnya. Saya bantuin masak, Pak. Saya jago kalau masak, ujarku bersemangat. Yowes, bantu aku, ujar orang yang tadi ditunjuk oleh Pak Sami dengan nama Tony. Mungkin ini lebih tepatnya bisa disebut dapur alam terbuka. Ya, sepertinya semua kegiatan masak-memasak dilakukan di sini. Di bawah rumah panggung dengan ditemani tiang-tiang penyangga rumah. Di bawah rumah panggung dengan ditemani tiang-tiang penyangga rumah. Tapi sesuatu yang janggal menjanggal di pikiranku. Di atas hanya ada ruang terbuka yang cukup luas dengan satu bilik kecil tertutup triplek untuk mengganti baju. Dan dapur ada di bawah sini. Di mana kamar mandinya? Pikirku dengan melihat sekelilingku. Kamu kenal di mana sama Pak Samindra? Ujar Mas Tony membuyarkan lamunanku. Oh iya, dikenalkan Pak Dion. Jawabku polos. Sebelumnya kerja di mana? Tanyanya lagi. Dari Jakarta saya. Dulu sih di PT itu. Terus terakhir jadi chef di itu Jakarta. Jawabku. Kok bisa nyangsang ke Bontang nih gimana lo? Lanjut Mas Tony penuh selidik. Panjang Mas, kapan-kapan saya ceritakan, ujarku dengan senyum kecil. Tak lama kemudian Indomie yang kami masak sudah matang. Dan kami kembali ke dalam rumah. Setelah makan dan sedikit mengobrol, kami semua siap untuk memulai pekerjaan yang aku tak tahu apa yang nanti akan kulakukan. Dra, kamu ikutin si Andri sama Pak Adi Sukun ya. Lading ke mobil, yang lain kayak biasanya. Oke, kita mulai, ujar Pak Sami dengan tegas. Iya Pak, jawabku. Tapi mana Pak Desukun, mana Andri? Ujarku dalam hati mengikuti mereka semua melangkah keluar. Begitu kami menuruni lereng, baru terlihat satu traktor keruk yang lebih besar daripada biasa kulihat di Jakarta. Di Jakarta aku biasa menyebutnya belco. Satu mobil truk kuning bertuliskan diesel dengan bentuk mirip seperti mobil Pertamina saat mengantar premium. 2 truk besar mirip-mirip truk yang sudah terisi kayu seperti pada film Final Destination. Dan 1 mobil perata tanah yang terparkir di tanah lapang yang sudah digarap dengan rapih. Lebih jauh sedikit di tengah ada sebuah pos tempat menyimpan chainsaw dan perlengkapan safety lainnya. Keren, ujarku dalam hati melihat alat-alat berat yang terparkir dengan gagah. Oi, Dra, sini, ujar seseorang dengan melambaikan tangan padaku yang kuasumsikan dia adalah Andri. Tinggal kamu teriakin aja kalau udah pas posisinya nanti pas Mas Sugeng mau nurunkan gelondongnya. Kita lading di sini dulu. Nanti baru dipindahkan ke truk selanjutnya yang datang, ujar Andri padaku sambil memberi gambaran dengan tangannya. Siap, ujarku penuh percaya diri. Kalau teriak-teriak sih gue ahlinya, ujarku dalam hati yang merasa tampan dengan mengenakan helm safety. Apanya yang teriak-teriak aja? Gerutuku pelan di tengah terik matahari yang tepat berada di atas ubun-ubun. Dra, jangan ngelamun. Awas tuh di atas kamu.
ujar Mas Andri berteriak saat ada sebuah batang pohon yang tergantung di tali bergerak perlahan ke arahku. 86 Dor, ujarku sesigap mungkin. Tet, tet, wiu, wiu, wiu. Dra, break, ayo, ujar Andri dengan melambaikan tangannya. Panas sangat terasa karena matahari berada tepat di atasku. Helm safety pun sepertinya tak mampu banyak menolong. Kuikuti Andri berjalan menuju sebuah pondok kecil yang berada di pinggir tanah lapang yang mengarah ke jalan setapak utama. Loh, pada bawa motor kah? Tanyaku pada Andri sembari menunjuk ke barisan motor yang terletak di belakang pondokan ini. Iya, biar pada gampang beli rokok, sabun, makanan di depan. Sama kalau mau pulang kan jadi enak, ujar Andri sambil merebahkan tubuhnya. Kenapa nggak ditaruh di atas? Mobil Pak Sami aja bisa kan? Tanyaku sambil menunjuk ke arah rumah panggung yang terletak tepat di atas lereng di samping tanah lapang ini. Jalan muternya kejauhan. Lagian naik turunnya kalau kesini kan nggak terlalu jauh, ujarnya santai. Suasana menjadi ramai seketika setelah yang lain juga menyusul kami ke pondokan ini. Tak lama kemudian Mas Tony datang dengan membawa plastik hitam besar yang terisi penuh dengan udang yang berukuran sama dengan telapak tanganku. Bantu nah, bikin api, keluh Mas Tony melihat semua rekannya bertelantang rapih seperti ikan asin yang dijemur. Sini Mas, saya bantu, ujarku mendekatinya. Api pun dinyalakan dan kami siap memanggang udang yang dibawa oleh Mas Tony. Wih Mas, gedenya. Makan satu juga kenyang ini sih. Mahal ini ya, ujarku kagum. Gratis itu, dapat jaring di sungai bawah sana, ujarnya. Jaring? Sungai? Segede ini Mas? Mas Tony sendiri yang nyari. Oh, Mas Tony ini juru masaknya ya? Racauku penuh pertanyaan pada Mas Tony. Iya, jaring. Banyak di sini gini Sindra. Kalau bosen udang ya mancing ikan atau nembak kijang. Yah, pokoknya apa yang bisa dimakan rame-rame lah. Kan lumayan tuh, uang makan jadi utuh. Bukan, ini sih gantian. Setiap hari ada yang kebagian satu orang berburu makanan, ujar Mas Tony sambil tetap sibuk memanggang udangnya. Kamu baru Ndra, siap-siap mental aja yang kuat, lanjutnya dengan nada serius. Anak baru jangan ditakutin Mas Ton, ujar Andri menimpali. Maksudnya apa nih? Tanyaku penasaran. Istirahat berlangsung selama 2 jam dan ini dimanfaatkan oleh sebagian besar dari kami untuk tidur. Hanya tinggal aku berdua dengan Pak D Slamet yang terjaga sambil membakar rokok. Pak D, ini resmi atau gimana? Takut juga saya, soalnya lupa tanya-tanya ke Pak Sami. Tanyaku membuka obrolan pada Pak D Slamet. Resmi Ndra, kita kan PT itu. Kamu nggak dijelaskan kah? Asal ikut aja gitu, jawabnya dengan nada lembut. Enggak Pak, saya kegirangan aja ada yang ngajak kerja. Udah kelamaan saya nganggur, ujarku. Oh alah, anak muda memang begitu, terlalu bersemangat, ujarnya santai. Kalau ikut yang ilegal juga saya pernah dulu Ndra. Wih,
Tiap hari bawaannya panik sama merinding, lanjutnya. Iya, kalau ilegal kita nggak pakai izin pemerintah setempat. Kita hubungannya sama suku pribumi langsung, sakti-sakti, ujarnya bersemangat. Aku lihat sepertinya Pak Adi Slamet adalah orang yang senang menceritakan masa lalunya. Bisa terbangkah Pak? Tanyaku bercanda. Bukan, mereka nggak kelihatan. Ujarnya serius dengan mata agak melotot. Jadi mereka nemenin saat saya nebang. Meskipun polisi hutan lewat di depan muka kita, mereka nggak akan lihat kita. Lanjutnya. Mendengar ucapan Pak Adi Slamet, aku langsung teringat salah satu adegan film Harry Potter. Saat mereka tak bisa dilihat oleh sekumpulan Deadly Hollow saat mereka di hutan. Sesakti itukah Pak D? Ngerinya, ujarku sedikit merinding. Ya begitulah, tapi entah kenapa pribumi kayak suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, kalau ada mereka yang alus gak berani ganggu. Ujarnya dengan tatapan mata tajam ke arahku. Obrolan kami dihentikan oleh bunyi sirene yang berbunyi menandakan waktu istirahat telah habis. Hari pertama bekerja adalah hari yang sangat panjang. Waktu seakan berjalan 18 kali lebih lambat dari biasanya. Entah berapa kali sudah aku melihat jam tanganku yang tiap detiknya seakan tak mau berjalan. Sore hari pun tiba. Waktu menunjukkan 04.00 saat sirene berbunyi memaksa kami semua untuk menghentikan kegiatan. Rasa lelahku seharian terbayar sudah dengan perasaan lega mendengar alunan sirene yang menurutku aneh itu. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, kulangkahkan kakiku mengikuti Andri kembali ke rumah panggung. Dra, mandi ayo, ujar Andri padaku yang sedang merebahkan diri di teras rumah panggung. Di mana? Aku loh nggak lihat kamar mandi, ujarku polos. Di bawah belakang pondokan yang tadi, agak turun ada sungai, ujarnya dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah bawah. Rame-rame, ujarku bingung. Enggak, kalau malam kita berempat aja sama Pak D Slamet. Pak D Sukun yang lainnya pulang pakai motor, ujarnya sambil meninggalkanku turun ke bawah. Tunggu Ndri, ikut, ujarku sembari bergegas mengambil handuk. Tak jauh memang, mungkin hanya berjarak 200 meter dari rumah panggung yang berada di atas. Tapi dari sisi manapun aku melihatnya, sungai ini seperti berada dari dunia yang lain. Bukan karena keangkerannya, tapi air yang bening ini adalah sebuah hal yang seumur hidupku baru pertama kali melihatnya. Sungai dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter yang terlihat hingga dasar dan ikan yang berenang pun terlihat. Tanpa menunggu lama, Andri pun melepas semua pakaiannya dan melompat ke dalam air. Ya, semua pakaiannya tanpa terkecuali. Ayo Ndra, ujarnya padaku. Agak risih aku menanggapi seorang pria bertelanjang bulat memanggilku. Aku yang di sana aja Andri, ujarku sambil meninggalkan Andri. Masih baru, masih malu-malu, ujar Mas Tony yang entah sejak kapan sudah ada di belakangku. Loh, nggak balik Mas? Tanya Andri. Enggak Andri, lagi males aku ujarnya menyusul Andri melompat ke dalam sungai. Yo wes Ndra, hati-hati yo, ujar Mas Tony melambaikan tangan.
Sakit perut juga jika membayangkan bahwa yang melambaikan tangan padaku adalah seorang laki-laki telanjang. Setelah berjalan hampir 50 meter dan yakin tak ada seorang pun, aku pun membuka pakaian dan melompat ke dalam air. Biur. Air terasa sangat segar membasahi setiap bagian dari tubuhku saat aku mulai berenang ke arah tengah. Tapi tunggu, gak ada anaconda kan? Syuting Anaconda The Blood Orchid di Kalimantan kan? Pikirku yang mulai panik dengan kesepian di sekitarku. Mas, mas, naik mas, ada nenek mas, teriak seorang wanita mengagetkanku. Umak Jang, bidadarinya Jakarta Rupkah ini? Ujarku dalam hati karena melihat seorang wanita yang sangat cantik, berambut panjang dengan mengenakan kain yang menutupi dadanya hingga ke bawah, sedang berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya padaku. Kenapa mbak? Tanyaku dengan membalas lambaian tangannya dan tersenyum semanis mungkin. Ada nenek, naik mas, naik cepet, teriaknya dengan nada panik. Sejenak aku sadar, perempuan, tengah hutan, sendirian, ada yang gak beres nih, ujarku dalam hati dan langsung berenang ke pinggir. Tanpa pikir panjang, aku pun naik dari sungai dan kembali mengenakan pakaianku. Saat aku melihat ke seberang, wanita tadi sudah tidak terlihat. Kemana dia? Ujarku pelan. Teriak-teriak ada nenek, terus hilang. Makin gak beres ini, gumamku. Jebyur. Sebuah suara keras di tengah sungai menghasilkan riak yang cukup besar mengagetkanku. Lari mas! Tiba-tiba perempuan itu tepat berada di belakangku dan menyuruhku pergi. Seketika itu pula merinding menjalar ke setiap inci dari tubuhku dan aku berlari sekencang-kencangnya. Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.